Perkenalkan, nama saya Elsa Widianingrum dari Prodi Sastra Inggris, bidang minat penerjemah, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan berdasarkan analisa saya tentang artikel yang berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda. Ketika saya memikirkan tentang apa yang paling mudah menghubungkan kita sebagai bangsa, pikiran saya selalu kembali kepada bahasa Indonesia. Kita mungkin berasal dari suku yang berbeda, latar budaya yang berbeda, bahkan memiliki kebiasaan yang berbeda. Tetapi bahasa Indonesia adalah ruang yang membuat kita saling memahami, apalagi di era globalisasi sekarang, di mana budaya asing begitu mudah masuk melalui internet, film, media sosial, dan pendidikan. Saya sering merenungkan, apakah bahasa Indonesia akan tetap menjadi identitas yang kokoh bagi kita? Atau justru perlahan tergeser oleh bahasa-bahasa global yang semakin populer? Pertanyaan itu semakin terasa relevan setelah saya membaca artikel mengenai ICIS, sebuah konferensi internasional bergengsi, di mana bahasa Indonesia digunakan secara resmi oleh para pembicara negara. Dari sanalah saya mulai melihat bahwa perjalanan bangsa Indonesia tidak sesederhana yang saya kira. Ada kebanggaan, ada perjuangan sejarah, dan ada tanggung jawab besar yang kini berada di tangan kita. Saat membaca tentang Sumpah Pemuda, saya merenungkan kembali bagaimana para pemuda pada tahun 1928 dengan berani menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bukan karena pada waktu itu bahasa Indonesia sangat dominan, tetapi karena bahasa itu mampu menjembatani keberagaman dan menyatukan semangat kebangsaan. Ketika saya membayangkan situasi saat itu, terasa jelas bahwa bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi simbol perjuangan dan identitas. Namun, realitas hari ini menunjukkan tantangan yang berbeda. Globalisasi mengubah cara kita berbahasa, bahasa asing, terutama bahasa Inggris, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Saya melihat banyak orang muda yang merasa lebih percaya diri menggunakan campuran bahasa Inggris dalam percakapan mereka. Kadang bukan karena kebutuhan, tetapi karena ingin terlihat modern. Di titik ini, saya mulai mempertanyakan, apakah ini bentuk perkembangan positif, atau justru tanda bahwa kita mulai menjauh dari bahasa kita sendiri. Artikel tentang ICIS memberi saya perspektif baru. Ternyata ketika forum internasional berlangsung di Indonesia, para pejabat negara memilih menggunakan bahasa Indonesia, dan itu bukan sekedar pilihan, tetapi bukti kepercayaan diri sebuah bangsa. Kehadiran bahasa Indonesia di acara internasional menunjukkan bahwa bahasa ini tidak hanya dihargai secara lokal, tetapi juga mulai dilihat dunia sebagai bahasa yang layak berada di ruang akademik global. Yang membuat saya semakin bangga adalah kenyataan bahwa banyak negara tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Ribuan mahasiswa asing datang ke Indonesia untuk mempelajari bahasa dan budaya kita. Mereka berasal dari Asia, Afrika, hingga Eropa. Ketika saya membaca itu, saya merasa seolah-olah bahasa Indonesia bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga mulai menjadi bagian dari dialog global. Ada nilai yang mereka cari, keramahan kita, budaya sopan santun, pemikiran Islam moderat, dan perspektif sosial yang khas sekali dengan Indonesia. Namun tetap saja, perkembangan positif itu tidak otomatis memastikan bahasa kita akan bertahan. Tantangan terbesar justru berada di sekitar kita, di kebiasaan sehari-hari. Di media sosial misalnya, banyak orang lebih memilih menulis dengan struktur bahasa asing atau mencampurnya tanpa sadar. Di dunia hiburan, banyak istilah asing menggantikan istilah Indonesia yang sebenarnya sudah tepat dalam budaya digital yang tepat. Kita bisa saja tanpa sadar melemahkan posisi bahasa kita sendiri. Disinilah refleksi pribadi saya semakin dalam. Menjaga bahasa Indonesia bukan berarti menolak bahasa asing. Saya menyadari bahwa dunia sudah sangat terhubung dan penguasaan bahasa asing justru penting. Tetapi, yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Bagaimana kita bisa menguasai bahasa global tanpa kehilangan akar. Refleksi saya dari membaca artikel tersebut adalah bahwa bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah identitas, warisan sejarah, jembatan budaya, dan bahkan sarana membangun peradaban. Di tengah derasnya arus globalisasi, mempertahankan bahasa Indonesia bukan lagi sekadar tugas pemerintah atau lembaga pendidikan, tetapi tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Melalui ICIS dan berbagai upaya internasional lainnya, kita melihat bahwa bahasa Indonesia memiliki peluang besar untuk mendunia. Tinggal bagaimana kita merawatnya, menggunakannya, dan membawanya ke ruang-ruang yang lebih luas. Bahasa ini harus tetap hidup dalam karya kita, percakapan kita, dan cara kita mengekspresikan pemikiran. Karena
Untuk mempertahankan bahasa, kita tidak perlu melakukan hal besar. Kita hanya perlu tetap mencintai dan menggunakannya dengan bangga. Dari sanalah, bahasa Indonesia bisa terus menjadi kebanggaan, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi dunia.